kamu masuk kelas dengan pakaian yang tidak rapi. Kenapa Azwar? Tadi saya habis bermain bola saat jam istirahat, lalu saya terburu-buru masuk kelas, Bu. Oh ya, wajar kamu seperti itu karena terburu-buru sudah mau bel. Ya, Ibu di sini tidak akan menyudutkanmu, tapi kita di sini berbincang, berdiskusi untuk mencari solusi bagaimana jalan keluar dari permasalahanmu ini. Menurutmu tindakanmu ini sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? tidak, Bu. Tidak. Menurutmu keyakinan apa yang sudah kamu langgar, Azwar? Menjaga kerapian dan kebersihan. Ya, apakah penting bagi Azwar menjaga kerapian dan kebersihan? Ya, Iya, penting. Kalau menurut Azwar penting, apa tindakan Azwar untuk mencerminkan tindakan kerapian dan kebersihan tersebut? selalu menjaga kerapian dan kebersihan. Apakah Azwar bersedia memperbaikinya? Bersedia, Bu. Baiklah, jika Azwar bersedia, kira-kira apa yang bisa Azwar lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Akan istirahat habis main bola pas sudah masuk ke kamar mandi, izin untuk merapikan baju dan memakai sepatu saya, Bu. Ya, betul sekali dengan yang Azwar lakukan. Jadi Azwar harus komitmen melaksanakannya ya. Ya, Nah, sekarang Azwar boleh masuk ke dalam kelas. terima kasih. Baiklah, Jessie dan Azwar, setelah melakukan diskusi tadi, apa yang dirasakan oleh Azwar? Merasa senang dan bersemangat, Bu. Jessie, bagaimana rasanya? Senang karena bisa mendapat pengalaman, Bu. Iya, pengalaman apa yang Jessie dapatkan, Nak? Harus lebih bersabar dan menghargai sesama teman. Iya, kalau Azwar apa yang didapatkan tadi? Harus menjaga kebersihan dan kerapian, Bu. Nah, bagus. Bagaimana rasanya ketika ibu guru menyelesaikan kasus seperti ini? Apakah kamu merasa ibu marah? Tidak, Bu. Tidak. Bagaimana rasanya? Merasa lebih aman dengan seperti ini daripada ibu guru harus marah-marah? Merasa aman seperti ini aja, Bu. Oh ya. Baiklah, terima kasih anak-anak. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan melaksanakan kombel. Iya, tentang penerapan. Kombel tentang budaya positif. Itu yang akan disampaikan oleh Ibu Widiarti Andeswata. Kepada Ibu Wid, dipersilakan. Kita dapat berkumpul pada hari ini untuk kombel tentang penerapan budaya positif di sekolah. Selanjutnya salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan bersolawat kepada beliau kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu pada hari ini kita mulai dulu dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kita berdiri dulu Bapak Ibu sebentar. Kita refreshing sejenak dulu. Ke depan, Depan meja. ke depan, keluar dari mejanya. Keluar dari mejanya. Nah, cocok. Importante.
harus tahu dulu Bapak Ibu bahwa murid-murid kita sama seperti kita memiliki 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup, yang dinamakan dengan survival. Jadi murid kita itu butuh bertahan hidup, seperti dia butuh makan, minum, nah itu harus kita penuhi. Kemudian kasih sayang, rasa diterima. Jadi di sekolah murid kita itu juga butuh rasa kasih sayang, diterima, bermain dengan temannya, bermain dalam kelompoknya, mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari gurunya. Begitu juga dengan di rumah. Kemudian juga ada kekuasaan. Nah, kekuasaan, merasa dihargai setiap apa yang mereka dapatkan, dihargai setiap langkah-langkahnya, hasilnya dalam proses pembelajaran ataupun oleh teman-temannya. Kemudian selanjutnya lagi itu kesenangan, have fun, nih fun. Jadi murid kita juga butuh kesenangan di sekolah ini Bapak Ibu. Yang lanjut itu kebebasan, freedom. Jadi dalam proses pembelajaran murid-murid kita ini juga butuh kebebasan, bebas dalam berekspresi, kemudian juga bebas dalam memilih pembelajaran yang mereka sukai. Bapak Ibu, kenapa kita harus tahu 5 kebutuhan dasar manusia ini? Karena pada dasarnya ketika murid kita nanti di dalam keseharian di sekolah ini mengalami nanti permasalahan, biasanya permasalahan itu ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Contoh misalnya murid kita suka mengambil makanan teman. Nah, berarti kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi itu? Kebutuhan bertahan hidup. Jadi itu. Jadi sebenarnya setiap yang dilakukan oleh siswa kita di sekolah itu ada yang melatar belakangi. Makanya kita harus mengetahui dulu 5 kebutuhan dasar manusia yang memang ingin diperoleh oleh anak-anak murid kita setiap harinya. Contoh dia, kenapa dia mengganggu teman misalnya saat belajar kelompok? Mungkin dia ingin mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari temannya. Itu salah satunya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi di sini sebagai guru kita ada 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Nih, yang pertama guru sebagai penghukum. Jadi kita bisa nanti menelaah kita sebagai guru yang mana rasanya selama ini. Ada guru penghukum, ada guru yang membuat siswanya merasa bersalah. Kemudian ada perilaku guru yang bersikap teman, ada yang pemantau, dan ada yang manajer. Ya, Bapak Ibu. Nah, kalau guru yang penghukum, dia menghardik, menunjuk-nunjuk. Kamu lagi. Berarti itu penghukum. Setiap hari kamu juga lagi. Ini kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Misalnya, cepat kerjakan. Kalau kamu tidak melakukannya, maka saya akan. Itu kata-kata guru penghukum. Kemudian lagi hasilnya, kalau kita sebagai guru memiliki ini posisi kontrol yang pertama ini, kita akan menghasilkan murid yang memberontak, pendendam, dan menyalahkan orang lain. Jadi hubungan kita dengan murid tidak bagus Bapak Ibu. Oke, kita masuk yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Nah, ini ada juga guru yang seperti ini. Yang tahap yang kedua posisinya, ini berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Misalnya murid kita melakukan kesalahan, terus kita bilang, kalau kamu berbuat seperti ini nak, kamu sudah mengecewakan bapak ibu guru di sekolah, kamu sudah mengecewakan orang tua di rumah. Nah, otomatis siswa kita akan merasa bersalah. Nah, itu adalah posisi kontrol guru yang membuat orang merasa bersalah. Dia suaranya lembut Bapak Ibu, dia tidak keras, tidak menghardik seperti penghukum tadi, lembut. Tetapi apa akibatnya? Siswa kita tidak akan berani terus terang kepada kita. Kenapa? Karena dia sudah merasa terperosok oleh kesalahannya. Oh, berarti kesalahan yang saya telah perbuat itu telah membuat guru saya kecewa. Jadi dia menyangkal, berbohong dia akhirnya. Nggak ada saya bu. Kenapa? Karena mereka takut mengecewakan kita sebagai gurunya. Begitu juga kalau kita sebagai orang tua nanti kalau kita seperti itu.
Lanjut yang ketiga, posisi kontrol guru adalah sebagai teman. Nah ini membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Misal hari ini anak kita tidak pakai sepatu hitam. Kita guru yang posisi teman ini dia tidak marah, dia santai dengan muridnya. Kenapa kamu tidak pakai sepatu hitam? Ini Pak, sepatu saya ketinggalan. Kamu jangan begitu juga lagi. Kenapa? Lupa ya? Dia lebih santai, lebih dekat dengan murid, terus lebih bercanda. Tapi bagus juga pakai ini, misalnya kata gurunya ini kan, nih lakukan untuk bapak. Jadi besok kamu jangan pakai sepatu putih ini ya, lakukan untuk bapaknya. Nah, ya sudah. Nanti kalau dimarah oleh guru piket, biar bapak ibu yang membantu. Itu namanya posisi guru sebagai teman. Pernah tidak kita mencoba yang posisi seperti ini bapak ibu? Itu kekurangan kalau kita menempatkan diri kita sebagai teman. Kemudian kita lanjut posisi kontrol yang keempat, yaitu pemantau. Ini jujur saja saya juga paling sering yang seperti ini, menghitung dan mengukur. Misal anak kita melakukan kesalahan, tidak membuat PR. Apa peraturannya nak? Harus buat PR bu, ya kan? Apa konsekuensinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Sering tidak kita selama itu bertanya seperti ini. Meletakkan diri kita sebagai pemantau. Misal, bagaimana kalau kita tidak buat PR? Contohnya, Bu, kita tidak boleh jam istirahat bertambah jam istirahat 5 menit di kelas misalnya. Ternyata hari ini anak kita tidak buat PR. Terus, hari ini kamu tidak buat PR karena apa konsekuensinya? Saya harus tinggal di kelas selama 5-10 menit. Apa kelemahan anak kita? Jadinya terbiasa tidak memiliki waktu untuk beristirahat nih. Menyesuaikan bila diawasi. Kalau tidak diawasi, kalau tidak diawasi tidak, ya terawasi oleh kita dia di dalam kelas. Kalau tidak, itu kelemahannya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya posisi kontrol kita sebagai manajer. Nah, ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Bapak Ibu sudah ada belum membuat kesepakatan kelas? Sudah. Nah, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamukah mau memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi apa kira-kira hal tersebut akan menggambarkan tentang apa dirimu? Nah, ini maksudnya ibu-ibu, kita menanyakan kepada anak itu apa yang telah dilakukan, di mana letak kesalahannya, apa solusinya, dia sendiri yang akan menyampaikan. Jadi kita memunculkan intrinsik dari dalam siswa, bukan karena kita, bukan karena orang lain, tapi karena dia harus berubah karena dia. Nah, biasanya setelah menebus kesalahan, orang yang berbuat salah ini akan merasa sudah selesai dengan situasinya dan sudah merasa lega. Sementara tujuan kita restitusi ini adalah untuk menyadari kesalahan dari dirinya sendiri, bukan karena orang lain, bukan karena denda, bukan karena yang hal lain. Nah, jadi restitusi ini tentang memperbaiki hubungan dan memperkuatnya, juga membantu murid-murid dalam hal mereka ingin menjadi orang seperti apa, bagaimana mereka ingin diperlakukan. Jadi restitusi adalah proses refleksi dan pemulihan. Proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri mereka sendiri dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain ketika proses pemulihan dan evaluasi diri telah selesai. Mereka bisa mulai berpikir tentang apa yang bisa dilakukan untuk menebus kesalahan mereka pada orang yang menjadi korban. Kita di sini bukan memberikan solusi kepada anak, tapi kita hanya menawarkan nanti dalam proses restitusi ini Bapak Ibu. Jadi ini restitusi tawaran, bukan paksaan. Misal, nih ya, kamu ini di sini. Misalnya mereka sebenarnya tidak suka konsekuensi yang guru sarankan. Mereka mungkin akan setuju akan melakukannya, tapi karena menghindari ketidaknyamanan atau diasingkan dari kelompok,
Mereka nggak percaya kalau mereka menyakiti orang, maka mereka juga tersakiti. Nah itu, mereka pikir itu impas, memaksa melakukan restitusi bertentangan dengan perkembangan moral, yaitu kebebasan membuat pilihan. Contohnya ini anak Sutardi tadi kan sudah berkelahi misalnya. Jadi menarik kerah baju, copotlah dua baju. Kita sebagai guru, apakah kita langsung yang memberikan hukuman? Tidak. Biarkan mereka sendiri yang memberikan pilihan apa yang harus mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini. Nanti ada videonya Bapak Ibu, bisa kita saksikan bersama. Nah ini, dalam proses restitusi kita akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Misal, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu kata-kata pertanyaannya. Kamu akan terlihat, terdengar, dan terasa seperti apa kalau kamu sudah menjadi orang seperti itu? Saat dia meninju temannya misalnya kan, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Bagaimana pendapatmu dengan orang yang suka meninju orang lain? Itu kalimat pertanyaan kita. Apa yang kamu percaya? Bagaimana kita harus memperlakukan orang lain? Jadi kita hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada anak itu. Biarkan anak itu yang menjawab sendiri. Bagaimana kamu mau diperlakukan ketika kamu berbuat salah? Biar dia memikirkan sendiri. Apa nilai yang diajarkan di keluargamu tentang hal ini? Bolehkah misalnya memukul atau bagaimana? Apakah kamu memegang nilai ini? Atau apakah kamu percaya dengan nilai ini? Atau apakah kamu meyakini? Itu dia. Nah, kalau ketika kita memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu kepada anak kita, nampaklah wajah anak kita merasa tertekan atau bersalah. Kita tidak boleh langsung menekan Bapak Ibu. Tidak apa-apa kok berbuat salah. Bukan berarti kita menyokong kesalahannya, tetapi supaya dia tidak terlalu larut dalam kesalahan tersebut. Semua orang pasti bisa berbuat, pasti pernah berbuat salah. Jadi itu kata-katanya. Jadi ketika murid sudah dibimbing untuk mengeksplorasinya, itu kita bertanya dengan tahapan seperti itu. Jadi untuk berpindah dari evaluasi diri ke restitusi diri ini penting bagi murid. Jadi kan kita lihat di sekolah kita dari kelas 1 sampai kelas 6. Kebanyakan anak-anak kita ini melakukan kesalahan takutnya karena diapakan Bapak Ibu? Karena dihukum. Jadi dari sini pelajaran hari ini materi kita berbagi pada hari ini untuk kita merubah lagi yang selama ini karena anak kita takutnya dengan guru atau karena hukuman, kita ubah lagi pola pikir mereka, mindset mereka agar mereka itu memang datangnya dari dalam diri mereka sendiri. Dari restitusi diri, murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Jadi kan selama ini kan siswa kita sering itu yang salah Bu, menunjuk orang lain. Maaf Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu jawab nih. Boleh gantian jawab. Nah, nomor 1. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Coba jawab ya. Apa pentingnya rasanya bagi kita menciptakan suasana positif di lingkungan? Supaya belajar kita menjadi nyaman dan supaya proses pembelajaran kita jadi nyaman. Coba yang kedua Bu Fia. Sebagai seorang pendidik atau pimpinan sekolah, Bu Fia pendidik nih kan, bagaimana kira-kira kita dapat menciptakan suasana positif di lingkungan kita? Jawab aja apa adanya. Dengan cara menciptakan suasana pembelajaran di kelas yang menyenangkan Bu. Ya. Terus dengan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Oke. Kemudian Bu Yati, apa hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid? Kan suasana tadi sudah nyaman kata Bu
sudah menyenangkan. Kira-kira apa hubungannya menciptakan suasana positif itu dengan pembelajaran yang berpihak kepada murid? Hubungannya tentu saja para peserta didik atau murid akan lebih nyaman dia dalam pembelajarannya di kelas, sehingga dia dapat mengungkapkan segala ekspresi atau minatnya, bakatnya atau kemampuannya akan lebih tergali lagi. Ya, bagus sekali. Coba Bapak Ibu kita tepuk santiang dulu. Bisa nggak yang seperti Bu Zurni kemarin? Ayo, tepuk santiang. Ampu kedua, ampu kida, dua ampu, tiang ban. Oke, bagus. Mudah orang Mulyati. Nah, terakhir lagi nih Pak Andre, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah kita Pak Andre? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Mungkin tentang penerapan disiplin di sekolah kita sudah terbilang efektif. Kayak kita hanya perlu menjalankannya saja lagi dengan mungkin dari lain daripada itu masih ada yang belum berjalan dengan baik, tapi kita insya Allah sudah melaksanakannya dengan baik. Yang lebih bagus Iya. ya Pak Andre. Iya. Cuma perlu dikembangkan dan Iya. ditingkatkan lagi. Iya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Nah nih, nah coba Bapak. Isinya mas, nggak boleh dibuka ya. Nah, kemudian boleh teman membujuk supaya membukanya, boleh. Boleh menghardik, boleh. Boleh mengintimidasi, boleh. Tetapi apa sebenarnya maknanya Bapak Ibu? Dari hati lah, kalau di hati mengintimidasi, nggak ada dia istilahnya dari kemauannya diri sendiri. Dia tergoda dengan iming-imingnya. Itu sebenarnya maknanya. Kita sebagai guru tadi diibaratkan seperti Bu Sutarni yang membuka kepalan tangan Bu Fia. Mau kita lemah lembut, nggak mempan. Kita hardik, nggak mempan. Kita intimidasi, nggak mempan. Sebenarnya kata kuncinya ada pada siapa? Pia. Ada pada Bu Fia. Nah, jadi itulah anak kita. Ini pada anak. Intinya pada anak. Mau kita seperti apapun kita lemah lembutkan, kalau nggak dari dalam dirinya, tidak akan termotivasi Bapak Ibu. Nah, itulah sebenarnya. Jadi itu yang harus kita coba-cobakan, termasuk saya juga ini. Nah ini teori kontrol yang disebutkan oleh Dr. William Glasser. Dia seorang psikiater. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Bukan karena dari dalam, tapi karena mereka memang mengizinkan kita untuk mengontrol mereka. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Jadi teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi ini. Nah nih, penguatan positif atau bujukan juga bentuk kontrol. Jadi segala usaha untuk mempengaruhi murid itu agar mengulangi suatu perilaku tertentu itu juga bentuk kontrol kita pada murid Bapak Ibu. Tapi akhirnya kita akan menumbuhkan sikap ketergantungan. Contohlah seperti Bu Wid misalnya. Ada Bu Wid hadir di kelas 6. Murid-murid akan diam, belajar dengan baik. Coba sehari saja tidak hadir, mereka akan kembali seperti semula. Berarti kita hanya mengontrol, belum tumbuh dari diri anak itu sendiri. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kita merasa menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi kalau kita sering mengkritik, kita sering membuat murid kita sering menggunakan kata-kata yang akan membuat murid kita merasa bersalah,
berarti dia akan mengembangkan dialog negatif kepada dirinya. Iya, memang saya seperti ini, saya sudah terlalu mengecewakan, ternyata kesalahan yang saya perbuat sudah terlalu berat, sehingga sulit dia untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku, karena seringkali guru menggunakan suara yang halus menyampaikan pesan negatif. Karena menurut kita kan sudah lemah lembut. Kenapa kamu seperti ini anak? Kok kamu terus saja buat ibu kecewa seperti ini? Kenapa kamu terus saja tidak bisa? Kita lembut kan? Lembut suara kita. Tetapi sebenarnya itu tidak baik bagi psikologi anak kita. Itu ya, kritik dan rasa bersalah. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ini dia. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Nah, namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubah paradigma kita lagi, Bapak Ibu. Jadi itu teori baru yang saya dapatkan itu tentang penerapan budaya positif di sekolah. Nih, stimulus respon, teori kontrol. Ini yang harus kita rubah. Kita menganggap bahwa seluruh siswa itu kebutuhannya sama, Bapak Ibu. Bunga mawar. Bu Ani, ini bunga apa? Bunga kertas. Begitulah sebenarnya kita berpikir, Bapak Ibu. Memang dia bunga, tetapi tidak sama. Saya malah itu berpikir seperti bunga lili. Nah, kemudian perilaku buruk sering dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi ketika anak kita melakukan perilaku buruk selama ini, kita sudah merasa kamu salah. Dia tidak buat PR, kamu salah tidak buat PR. Dia terlambat, kamu salah tidak terlambat. Dia tidak memotong rambutnya, kamu salah karena rambutmu panjang. Misalnya dia tidak memakai pakaian rapi, kamu salah tidak pakaian rapi. Diambilnya permen kawannya, kamu salah karena mengambil permen kawan. Sebenarnya semua perilaku anak kita itu ada tujuannya. Itulah yang 5 kebutuhan dasar tadi. Nah, anggapan kita orang lain bisa mengontrol saya. Bapak kepala sekolah bisa mengontrol Bu Winnie. Ya, sebenarnya bagaimana? Tidak, Bapak Ibu, hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain. Mau Bu Winnie hari ini terlambat hadir ke sekolah, mau tidak terlambat, itu bukan karena Bapak kepala sekolah ya Pak, tetapi karena diri kita sendiri. Kita yang mengontrol diri kita sendiri. Mau kita makan, mau kita minum, bukan karena orang lain. Jadi hilangkan paradigma kita ya, bahwa kita bisa dikontrol oleh orang lain. Tidak bisa, Bapak Ibu. Nah, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi kalau kita gagal membujuk anak kita paksa lagi. Itu salah. Jadi kolaborasi konsensus itu menciptakan pilihan baru. Jadi ketika kita gagal, kita kasih dia pilihan, bukan memaksa kita, Bapak Ibu. Nah, kita sering ketika anak berkasus yang kita pikirkan kita menang karena kita sudah menyelesaikan kasus anak. Atau misalnya yang bersalah itu harus kalah, yang betul itu harus menang ketika kita menyelesaikan satu kasus. Ubah mindset kita. Kita harus memikirkan kedua anak ini menang. Bukan kalah dan menang. Bukan yang satu dihukum karena salah, yang satu lagi mendapatkan yang setimpal, bukan begitu. Kita harus memikirkan keduanya menang. Ini yang dari kontrol. Nih, kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Disiplin sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Bukan berarti kita tidak boleh memberikan hukuman, Bapak Ibu. Jangan salah pula mindset kita. Tergantung kondisi. Tidak seluruhnya kita bisa menjadi guru dengan posisi kontrol manager.
Tapi bukan berarti hukuman itu tidak berlaku, tetapi itu sudah jalan terakhir. Kalau misalnya dia sudah berat kasusnya, tentu kita perlu hukuman lagi. Ini yang merdeka ini, yang kata Bapak Ki Hajar Dewantara. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi merdeka belajar ini bukan berarti kita merdeka bebas berbuat, tidak. Merdeka belajar ini hanya untuk orang yang telah bisa memerdekakan dirinya dari kontrol orang lain, yang sudah bisa menumbuhkan intrinsik dari dalam dirinya. Itu yang dimaksud dengan merdeka belajar ini, Bapak Ibu. Nih, ini nilai-nilai kebajikan. Jadi ada tahapan-tahapan dalam membuat keyakinan kelas yang arah-arahnya kepada nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas, kita beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Ini nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Karena dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Itu tiga motivasi yang melatar belakangi suatu tindakan. Yang pertama karena menghindari ketidaknyamanan hukuman. Begitu juga anak-anak kita. Yang pertama karena menghindari ketidaknyamanan supaya tidak mendapatkan hukuman. Yang kedua karena ingin mendapatkan pujian, hadiah atau sebagainya. Yang ketiga memang perilaku dari dalam diri, menghargai nilai-nilai yang ada pada diri kita sendiri. Nih. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Coba jelaskan. Sampai jawab lagi. Gantian Pak Andre. Habis suaranya. Pak Andre atau Pak Andre? Jadi bagaimana tadi Bu? Ya, yang satu Pak Andre. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan alasan Anda. Ya, mungkin datang tepat waktu itu adalah kita menyadari bahwa tugas kita, kan kita ada aturan masuk jam sekian. Ya, daripada itu mungkin tidak setiap hari, ada hari-hari di mana kita ada keperluan, mungkin kita datang agak terlambat. Jadi pada dasarnya diri kita sendirilah yang menentukan. Kita datang tepat waktu bukan berharap untuk diberikan penghargaan atau lain sebagainya. Memang tidak ada ya, kita dapat penghargaan ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Andre. Terima kasih Pak Andre. Lanjut, coba Mbak Ani yang nomor 2. Ayo, coba aja dulu. Selama ini aku jawab sendiri loh. Sekarang ayo kita jawab sama-sama. Menurut Anda, dari ketiga jenis motivasi yang disebutkan pada pertanyaan sebelumnya, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Ayo coba pikir Pak Ani, yang mana sekarang nih? Itu belum ada yang tiga tadi. Ya, motivasi yang karena menghindari hukuman. Yang kedua, motivasi karena ingin mendapatkan pujian. Yang ketiga, motivasi yang lahir dari untuk menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri. Motivasi yang mana anak kita ini sekarang yang banyak? Motivasi yang pertama yang banyak. Yang pertama. Iya, Wani. Yang pertama menurut saya teman yang lainnya. Kalau Rufia gimana? Rufia ada tambahan Rufia? Yang pertama. Iya, menurut kalau Bapak saya Pak, pertama. yang mana Pak? Kalau Bapak yang
sama juga Kak Sulaiman. Yang Karena pertama. sebaiknya yang kita berikan adalah yang ketiga. Iya, sebaiknya. Karena kita kan belum paham tentang belajar penerapan disiplin positif. Berarti ini maknanya yang dimaksud disiplin positif itu. Iya. Kita lihat di PMN itu apa sih maksudnya ini, kok saya nggak mudeng. Tapi setelah diterangkan sama Ibu, insya Allah nggak agak sedikit-sedikit nyantol. Iya, tapi kalau belajar yang dari PMN itu maksudnya apa ya? Nggak paham gitu. Ya makanya sengaja ada pertanyaan-pertanyaan ini supaya meningkatkan pemahaman lagi. Supaya ada perubahan anak. Coba Mbak, apa Pak? Tiga Pak, tiga. Yang nomor 3, strategi apa yang selama ini Anda gunakan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid Anda? Kalau menurut Bapak selama ini yang kita lakukan adalah di sekolah kita adalah memberikan aturan-aturan yang berupa teguran, sehingga banyak di antara murid kita yang Mengulangi. hasilnya juga tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Belum ya Pak? Belum, Sesuai lagi ya Pak? belum juga belum sesuai Mungkin dengan. kita belum menggunakan segitiga solusi dan dari kontrol tadi lah Pak. Ya. Jadi ada sedikit UIN. Bagaimanakah cara kita menanamkan disiplin positif yang mudah kepada anak kita? Yang Kita agak bahas ya Pak. Sampai nanti kita ke sana. Murid-murid Anda di kelas atau di sekolah Anda. Ya, nilai-nilai kebajikan apa yang menurut kita? Yang pertama itu tentang adab, Bu. Iya, adab itu yang sangat penting. Kemudian disiplin, bertanggung jawab. Kemudian saling berkolaborasi antara kelas 1 dengan kelas yang lainnya. Kemudian saling menghargai, menghormati sesama anggota di sekolah. Kenapa itu sangat penting? Karena anak-anak di sekolah dasar ini kita perlu tanamkan nilai-nilai yang seperti itu supaya anak-anak tersebut terbiasa dalam kehidupan sehari-harinya untuk mempunyai rasa yang seperti itu. Nah, mungkin hanya ya pembiasaan. Berarti kata Bu Fiani kita mulai melakukan pembiasaan nilai-nilai kebajikan lagi Pak. Jadi itu jawaban Bapak tadi ya Pak. Kalau menurut pendapat Bapak sesuai yang telah diajarkan kepada kita oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan istilahnya Tuturi Handayani. Ya. Tuturi Handayani Ingarso Tuloro. Di depan di depan memberikan contoh keteladanan, di tengah memberikan semangat dan di belakang kita mendorong. Jangan didorong ke jurang ya Bapak Ibu. Serah kita sebentar dulu goyang dulu ya Pak. Capek Pak. Tidak
emosi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva. Ini sering ya Bapak Ibu ya, yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Menunjuk hidung Iva. Anda tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas berdiri seperti ini Bapak Ibu. Nah itu. Nah, pertanyaan pertama, nih coba Bu apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Menurut saya enggak, Bu. Karena kayaknya macam ya Bu ya. Karena kalau kita tidak setuju jangan apa betul. Udah itu apa istilahnya kawan kalau memang apa tuh kurang kelasnya lebih baik diam daripada kita menertawakan. Menurut saya Pak Seno itu memberikan hukuman kepada Iva kurang pas. Seharusnya ditanya baik-baik. Iva, mengapa? Tadi kan memberikan pertanyaan, mengapa Bapak waktu menerangkan pelajaran matematika Iva kok menggambar? Bertanya dengan baik. Terus nanti kan Iva itu ada jawabannya Bu. Mungkin saya lebih senang menggambar. Saya dari hatinya ya, dengan jujur, saya kurang suka pelajaran matematika Pak. Saya senang menggambar. Itu menurut pendapat saya ya kalau dilihat dari cerita itu. Iya betul. Iya, jadi Pak Seno tuh jangan langsung menghukum ke depan, disuruh megang hidung, tentu malu. Kawan-kawan yang nggak senang itu ya tertawa. Iya. Iya, kita kesal. Iya, kita pesek ambil lagi. Nggak cantik, jelek lagi Ivanya ya. Coba Pak Andre itu Pak Andre yang Nah, iya, kedua. Andre. Kalau nggak bisa pegang hidung ke depan ya. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Kalau menurut saya itu adalah hukuman. Mengapa? Karena Iva tidak memperhatikan ya. Iya. Tidak memperhatikan, dia malah asli menggambar pada saat pembelajaran matematika. Ya, tanpa memberitahu ya Pak Andre. Iya, Pak tanpa Seno langsung memberitahu. menyuruh. Langsung menyuruh berdiri dan menunjuk hidungnya. Itu bukan bentuk konsekuensi. Konsekuensi, itu Berarti hukuman. posisi kontrol yang keberapa dilakukan oleh Pak Seno ini? Ke-1. Satu, bagus sekali Pak Andre. Ini dia. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah. Bila mana ada suatu pelanggaran, tentu sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang kembali tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah yang selama ini. Makanya kita butuh Pak, tahun ajaran awal pembelajaran ini kita butuh kesepakatan kelas. Iya. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam modul ini nih, kita belajar tentang restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kalau tadi Iva yang sudah dihukum di depan kelas ditertawakan, kira-kira dia balik ke tempat duduknya bagaimana perasaan? Malu, di situ kita kena. Dan dia juga memiliki rasa dendam terhadap gurunya. Nah, buruk hubungan kita dengan siswa ini. Makanya itu tidak bagus hukuman tuh. Ini contohnya. Yang pertama, coba Bu Fia, ini termasuk apa? Nomor 1, Mencatat 100 kali. Mencatat termasuk apa? Jawab pilihannya. Hukuman atau konsekuensi?
dua-duanya Bu menurut saya. Mencatat 100 kali. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Saya pernah dihukum seperti itu sama guru saya dulu. Dan lambat. Kita kan ada peraturan sekolah tidak boleh terlambat. Jadi konsekuensi itu apabila terlambat Dia sudah melanggar ya Bu ya. dilanggar berarti itu konsekuensinya masuk kesepakatan. Konsekuensi. Masuk konsekuensi. Ya, masuk konsekuensi. Yang nomor 2 itu termasuk dengan konsekuensi. Karena anak diminta untuk memperbaiki apa yang sudah dikerjakannya. Itu termasuk konsekuensi ya Bu, nomor 2, membersihkan. Bukan hukuman itu. Nomor 3 saya pilih hukuman Bu. Karena push up 15 kali, jadi berupa ini. Iya fisik, langsung push up fisik, langsung gerak maksudnya kayak ibu hukum bang buat PR hormat bendera itu hukuman, bersihkan WC hukuman ya. Pinter rupanya. Enak kerja rame-rame. Aku sendiri kerja. Baiknya besok buat orang yang kasih hadiah yang pinter ya. Iya, mau pernah ya. Ini suruh milih ya Bu. Suruh milih ya. Nomor 4 menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu hukuman. Iya. Kalau tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Berarti ganti ya. Berjemur di lapangan basket pukul 12.00 siang karena mengobrol dengan teman. Kalau itu menurut saya hukuman Bu. Ya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Itu juga merupakan hukuman karena kalau nanti nggak pakai sepatu malah bisa membahayakan kaki anak Bu, bisa cedera kakinya. Itu berat angka fatal akibatnya ya, walaupun ada peraturannya pakai sepatu hitam ya. Iya. Dia dikategorikan sebagai Hukuman. karena dia sudah fisik. Tapi hukumannya ini sangat memalukan betul lah. Bertelanjang kaki maksudnya. Jawabannya nomor 6 itu timbul pertanyaan. Kalau anak-anak itu bertanya kaki, kalau sesuai dengan kesepakatan kelas benar. Kalau dia sesuai dengan kesepakatan kelas Pak. Sekolah tapi kesepakatan kelas. Iya, kesepakatan kelas. Misalnya hari ini kamu ya jatuhnya konsekuensi Pak, tetapi sebaiknya jangan yang bertelanjang kaki itu Pak. Ya. Iya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ya. Nah ini ada masalah Bapak lagi Pak, ayo Pak. Yang ini. Ya, Ibu Anas guru kelas 2 SD mendapat masalah murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-murid akan masuk kelas asal jam istirahat. Usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-iming murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri dan di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut
meletakkan tangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu sampai pada suatu saat Bu Anas sakit. Berdasarkan teori motivasi yang Anda pelajari pada pembelajaran sebelumnya, kira-kira apa motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk ke kelas? Ini motivasi yang meminta pujian, mengharapkan pujian atau mengharapkan penghargaan. Jadi bukan yang timbul dari diri anak masing-masing. Makanya ketika tidak ada reward atau penghargaan, maka anak-anak akan kembali ribut. Ya, tidak ada istilahnya tidak disiplin, ya, tidak berjalan seperti yang diharapkan oleh guru di sekolah. Kemudian yang kedua, adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan? Tuh. Mungkin ada ya Bapak Ibu, bisa kita memberikan dengan cara memberikan nasihat, memberikan motivasi supaya timbul dari dalam hati anak tersebut untuk dia menjalankan kesepakatan itu dengan tertib. Kita motivasi dia supaya timbul dari diri anak itu disiplin. Dengan mungkin memberikan pertanyaan apa akibatnya kalau kita tidak disiplin. Betul sekali Bu Yati, terima kasih Bu Yati. Berarti kita harus membuat kesepakatan kelas dengan nilai-nilai kebajikan yang harus kita yakini. Ini nilai kebajikannya apa ini Bapak Ibu? Disiplin. Betul. Jadi kalau ternyata penghargaan dan reward itu, kalau dulu kan begitu diagung-agungkan, memberikan penguatan, memberikan pujian boleh, tetapi kalau kita berlebihan, berarti itu juga membawa dampak negatif kepada anak kita. Jadinya anak kita itu tergantung jadinya kalau kita terlalu memberikan penghargaan atau pujian. Makanya juara-juara itu kadang tidak ada lagi kan Bu Ani, karena itu dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya. Jadi atau mereka tidak akan memilih melakukannya, maka kita memberikan reward. Itu asumsinya. Jadi Elvikon ini mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Berarti kita ada juga kesalahan kita, walaupun saya rasa memang kita butuh juga memberikan ini kepada anak, tapi tidak berlebihan. Jadi selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataannya tentang tindakan memberikan penghargaan. Ini di antara seluruh yang saya baca dari awal, saya paling kaget dengan materi yang ini Bu Yati, karena tidak menyangka gitu. Ternyata penghargaan ini juga bentuk hukuman kita kepada anak. Iya, jauh sekali kita tidak menyangka. Di saat kita merasa anak kita, oh kalau kamu dapat juara 1 besok tak beli sepeda, kan kita sering begitu ya Bu Ani. Iya, niat kita adalah supaya lebih motivasi. Ternyata itu membuat anak kita ketergantungan Bapak Ibu. Nah itu dia. Jadi kita, menurut kita itu penghargaan itu jadi jatuhnya itu menghancurkan potensi. Jadi dia merasa kadang-kadang bukanlah dari dirinya keinginan untuk berbuat itu lagi, tetapi karena ingin mengharapkan sesuatu. Itu dia. Ada pamrihnya. Ya, ada pamrihnya. Jadi intinya nggak boleh. Intinya boleh, tetapi tidak berlebihan. Kita anak-anak memang kita dengan apa saja, dengan perkataan, dengan perkataan. Oh, kamu bagus melakukan. Misalnya sekali 2 kali kita lakukan wanita, tapi kita tetap menjalankan kesepakatan kelas kita dulu. Kita tetap harus menanamkan intrinsiknya yang penting kepada anak.
kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Ini. Kenapa keyakinan? Kenapa tidak peraturan? Antara keyakinan dan peraturan kira-kira apa bedanya? Ada juga yang bilang ada keyakinan, ada kesepakatan. Mana ya Pak? Kesepakatan melahirkan keyakinan, Pak. Jadi, nanti kita pajang di kelas kan. Kalau kita mengambil apa kesepakatan kelas kita, tidak boleh berbicara di saat kawan berbicara itu tidak boleh, itu adalah kalimat negatif. Kita rubah menjadi menghargai orang lain. Jadi nilai-nilai kebajikannya adalah nilai-nilai menghargai. Itu kesepakatan yang kita buat itu menjadi keyakinan oleh kita bersama. Nah, itu dia. Jadi apa yang kamu yakini? Apa kesepakatan kelas kita? Kita harus menghargai orang lain, Bu. Jadi seperti apa yang kamu yakini menghargai orang lain itu? Maksud Bapak gini, kalau kita buatkan nanti namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang kita buatkan. Boleh kesepakatan kelas, boleh keyakinan kelas. Jadi keyakinan itu tindak lanjut dari kesepakatan, Pak. Jadi kalau di sini keyakinan kelas dia begini yang apanya? Nih, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2? Karena untuk keselamatan. Berarti nilai-nilai kebajikannya adalah keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Apa nilai-nilai kebajikannya, Bapak Ibu? Kesehatan dan keselamatan. Jadi nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, Pak. Jadi setelah kalimat negatif tadi kita rubah menjadi kalimat positif, kita ambil nilai-nilainya. Jadi misalnya tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Berarti kalimat positifnya hadir tepat waktu. Kemudian kita rubah hadir tepat waktu itu nilai kebajikannya apa? Disiplin. Disiplin itulah yang menjadi keyakinan kita, Bapak. Nilai-nilai kebajikan itulah keyakinan disiplinnya. Bermula dari kesepakatan, berakhir dengan keyakinan. Jadi itu nilai-nilai kebajikan universal. Jadi saat anak kita melanggar peraturan, kita harus hanya ingin mengingatkan kembali apa kesepakatan kelas kita, apa yang kamu yakini. Itu aja lagi kita buat nih. Biarkan ini udah saya cobakan kemarin sekali, 2 kali dan Pak salah. Iya. Nih pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Yang lebih rinci, konkret dia. Jadi keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Jadi dibuat dalam bentuk positif yang seperti tadi. Jadi kita tidak menggunakan kata tidak boleh lagi. Misalnya tidak boleh buang sampah sembarangan, Bu. Keyakinan kelas kita. Berarti apa itu kata positifnya? Menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya. Berarti nilai-nilai kebajikannya adalah kebersihan. Berarti yang kita yakini adalah kebersihan, nilai-nilai kebersihan. Jadi nilai-nilai kebersihan itu bisa kita kembangkan juga dia nanti. Nih, keyakinan sebaiknya ini tidak terlalu banyak, Bapak Ibu. Jadi membuat keyakinan itu jangan sampai 10, 15, tidak perlu. Sebaiknya hanya 6 atau 7. Jadi supaya anak ini tetap ingat dia. Jadi keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan. Jadi bunyinya keyakinan kelas ya, Pak. Lebih tepatnya, Pak. Keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini juga diterapkan semua warga kelas hendaknya ikut dalam keyakinan kelas ini. Boleh keyakinan kelas kita rubah, boleh kita tinjau kembali, boleh. Rasanya ini sudah misalnya pada nomor 1 anak kita nilai-nilai disiplinnya sudah masuk oleh anak-anak kita kan, ibaratnya kita tidak, anak sudah hadir tepat waktu, sudah belajar. Rasanya kita tidak perlu lagi dengan itu, boleh kita rubah dengan yang lain. Jadi boleh kita perbarui terus kalau keyakinan kelas ini kita tinjau dari waktu ke waktu. Nih, prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ini cara-caranya Bapak Ibu. Pertama kita persilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah kelas kita bercurah pendapat. Kemudian kita catat semua masukan-masukan pada murid itu
di sebuah kertas atau di papan tulis. Nah, setelah kita catat, nah ini dia kalimat negatifnya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kita rubah menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi jangan itu kita hilangkan aja. Tidak boleh itu kita hilangkan. Kemudian tinjau kembali daftar curah yang sudah dicatat itu. Kemudian Anda mungkin akan mendapat pernyataan tertulis nih. Menemukan nilai-nilai kebajikan, berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu, berada di bawah satu payung dengan keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Jadi kita satukan. Rasanya ada beberapa poin yang nilai kebajikannya hanya satu, nggak perlu kita buat banyak-banyak, kita satukan dia. Selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat Bu Ani bingung dan seringkali lari untuk mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo jika respon Bimo seperti di kolom sebelah kiri. Yang pertama itu, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Ya. Kebutuhan apa tuh Pak Andre? Ada 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Ya. Ada kebebasan, kebutuhan bertahan hidup, kesenangan, kasih sayang, penguasaan. Kasih sayang. Apa termasuk kasih sayang itu? Enggak. Termasuk yang mana? Bertahan hidup. Enggak, berkasih sayang tuh. Berkasih sayang ya. Senang dia main dengan guru. Ya, kesenangan. Termasuk Kesenangan. Tapi dia sedang memenuhi kebutuhan Kesenangan. Jadi ada Itu jawabannya ya. Aku senang main kejar-kejaran dengan itu. Oke, Wani coba. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Oh, berarti dia ini sering bernyanyi ketika sedang belajar. Kepuasan apa tuh? Ya. Kasih sayang Bu. Kasih sayang, kasih sayang Wani. Ya itu. Dia kan suka nyanyi supaya disayang oleh Bu. Apakah dia bernyanyi supaya disayang guru? Enggak, kesenangan dia tuh Wani. Bukan gurunya nggak seneng. Masuk Kebebasan lah. Kasih sayang. Karena dia mau nyanyi, tak boleh sama Iya, dia ingin bebas. Masa ujian nyanyi? Nyanyi. Bapak atau ibu? Ibu. Udah pakai jilbab nih Anda ya? Di Sumatera pakai jilbab Pak. Ganti itu. Kebebasan. Kalau menurut pendapat Bapak kan masalah keyakinan kesepakatan tadi orang lagi, entah betul tidak kan? Kalau menurut pendapat Bapak, kita buat dulu keyakinan kelas, setelah itu kita lahirkan kesepakatan. Berarti dua-duanya Pak maksudnya Pak? Iya, kita buat dulu Bahasan. keyakinan. Yakin dulu dipajang. Iya, tidak bukan dipajang, kita musyawarahkan dulu apa keyakinan kita. Setelah itu baru kita buat kesepakatan. Kalau musyawarah itu berasal dari kata apa Pak? Musyawarah dan Mufakat. Mufakat dengan Kesepakatan. Jadi kesepakatan dulu Pak. Nanti baru lahir keyakinan. Itu boleh juga Iya. Bapak tuh kan. Kan tadi ada langkah-langkahnya. Hampir-hampir sama. Hampir sama tapi beda. Rasanya ya. Karena keyakinan itu berarti yang sudah lahir dari hati Pak. Oke. Kita tonton video dulu ya, Pak Ibu. Ada video yang itu yang ada di radio sport tidak dong? Entah. Tidak ada timbul. Kita kalau ada lebih nyanyi.
Bentar. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha. Nah, jadi itu Bapak Ibu, kita kembali lagi. Ini yang terakhir nih. Jadi itu contoh tadi bagaimana kita menyelesaikan suatu kasus dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita stabilkan identitas anak. Biasanya anak saat sedang berkasus atau bermasalah pasti emosinya tidak terkendali. Jadi kita stabilkan dulu. Kita stabilkan agar dia identitasnya tidak gagal. Kan kalau habis misalnya berkelahi dengan kawan atau habis berbohong, berarti kan identitasnya gagal itu Pak Andre. Jadi harus kita stabilkan dulu, tenangkan dulu. Setelah anak tenang, baru kita validasi kebutuhan. Kenapa dia melakukan hal tersebut? Apa penyebabnya? Apa penyebabnya? Pasti ada kebutuhan yang mana kira-kira yang ingin dipenuhinya. Kalau tadi kebutuhan yang mana itu Bu Yati? Kebutuhan yang mana yang ingin dipenuhinya tadi? Yang mana Bu? Yang dari kasus tadi? Video tadi. Iya. Masuk ke mana dia ya? Kekuasaan. Ya bagus sekali. Penguasaan. Jadi dia tidak ingin difitnah, jadi harga dirinya terluka kan. Jadi dia masuk ke dalam penguasaan. Jadi dia ingin memenuhi kebutuhan akan penguasaan statusnya. Jadi itu kita sebagai guru kita validasi kebutuhannya. Sudah jelas, kita tidak boleh memojokkannya. Ya, kalau bapak atau ibu seperti itu, mungkin ibu juga akan melakukan hal yang sama. Begitu. Jadi kita tidak memojokkan langsung, tetapi kamu bersyukur tidak melakukan tindakan yang lebih jauh lagi. Kita tenangkan dia, kita validasi kebutuhannya. Barulah kita setelah anak itu sadar kebutuhan yang mana telah diapakannya, baru kita menanyakan keyakinan. Jadi setelah anak itu emosinya stabil, setelah emosi normal seperti itu Bu. Jadi pertama kita harus menstabilkan identitas. Jangan kita wawancari anak di saat sedang menangis, di saat sedang marah-marah, ketika dadanya masih sesak, biarkan aja dulu. Kalau perlu kasih minum, tenangkan dulu. Setelah anak itu tenang, sudah stabil, dia baru kita tanyakan penyebab permasalahannya. Nah, kalau penyebab permasalahannya karena ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi, jangan langsung kita pojokkan. Oh, jadi kamu seperti itu salah kamu. Bisa kita langsung seperti itu. Jadi kita harus tetap membuat anak itu tidak gagal. Jadi ya wajar manusia berbuat salah, kan memang begitu. Bukan berarti kita menyokong kesalahannya, tidak. Jadi itu kata kuncinya. Kalau bapak seperti itu, mungkin bapak juga akan seperti itu. Misalnya dia dicemooh kan, disebut-sebut nama orang tuanya, tentu anak marah. Berarti dia sedang memenuhi kebutuhan penguasaan. Nah itu. Jadi setelah anak itu paham, untung dia tidak seperti itu. Kalau anak sudah mulai merasa bersalah, jangan kita pojokkan. Ya biasa kita melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah sekarang atas yang telah kamu lakukan itu kira-kira kesepakatan kelas yang mana yang telah kamu langgar. Jadi kemarin tuh siapa? Si Fahri kelas 6 berkelahi dengan siapa anak kelas 2 adik putra itu namanya Bu Yanti? Galang. Tiba-tiba Fahri meninju Galang. Langsung nangis Galang ke kantor, panggil Fahri kan. Ini sudah saya cobakan, tanyakan ke Fahri. Setelah Fahri tenang, Galang tenang, Fahri, kenapa kamu melakukan ini? Yang kamu lakukan ini? Iya Bu, karena katanya di atas motor Galang itu mengejek-ngejek Fahri pakai jari tengah katanya kan. Itu. Jadi setelah itu saya tanyakan ke Fahri. Pertama setelah dia tenang kan, dia mengejek, ya wajar lah ibu kalau diejek seperti itu pasti ibu marah juga, kesal ibu. Ya kesal saya Bu katanya kan, kesal saya karena itu. Jadi setelah itu kamu tinju dia. Iya. Jadi karena kamu kesal kamu tinju, kira-kira sudah sesuai belum dengan kesepakatan kelas kita? Tidak Bu. Kesepakatan yang mana yang kamu langgar? Saya tidak menghargai
menghargai orang lain Bu, langsung tahu dia Bu Sukarni, langsung tahu Farid, saya tidak menghargai orang lain Bu. Harusnya kamu bagaimana? Harusnya saya lebih bisa menahan amarah saya. Saya tanyakan juga ke Galang itu. Padahal kan menurut kita Galang berkebutuhan khusus, ternyata dia bisa diajak wawancara seperti itu. Galang kira-kira apa yang kamu lakukan, kenapa seperti itu? Karena dia waktu itu dia sedang merasa senang naik motor dengan dia kan jarang naik motor, jadi dia merasa senang. Dia ingin menunjukkan ke Fahri seperti itu. Jadi berarti kira-kira Galang ini memiliki kebutuhan yang mana? Dia memenuhi kebutuhan kesenangan. Kesenangan dia mengejek Fahri dari atas motor karena dia naik motor. Jadi saya tanyakan Pak Andre ke Galang tuh, Galang, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah betul atau tidak? Salah Bu katanya kan. Bolehkah kamu melakukan itu? Tidak Bu. Jadi kira-kira bagaimana yang harus kamu lakukan Galang untuk memperbaiki kesalahan kamu ini? Saya harus minta maaf Bu sama Fahri katanya. Mengerti dia. Jadi kita hanya tinggal seperti itu. Kita tidak emosi. Kita sebagai guru kita tidak emosi, tidak lembut, tidak tertawa juga. Kita santai aja seperti wajah Bapak tadi tuh. Santai. Mari kita coba terapkan nanti di kelas kita masing-masing. Kira-kira berhasil apa tidak? Kalau saya udah ada sekitar 3 kali mungkin sudah ada. Ya yang namanya anak-anak pasti kita harus sering mengingatkan Bu nggak mungkin langsung berhasil sekali langsung terjun. Kadang-kadang nih ada skrip ini terakhir. Coba dibaca Bapak Ibu. Ini yang terakhir ini. Nih. Untuk lebih dalamnya kita, karena kita belajar ini dengan tidak hanya harapan kita ke depannya, tidak hanya sampai hari ini, kita akan menerapkan di kelas kita habis ini lagi masing-masing. Nih, Pak Joko, Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin, sepertinya kalian dalam masalah ya? Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Ya Pak, tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makanan di kantin, tapi tidak sengaja malah terlempar kena wajah Budina, kepala sekolah, ketika beliau sedang berjalan. Kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat? Iya Pak, dengan wajah sedih dan muka menunduk. Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Kami tidak bermaksud melakukannya, tapi kami tidak sengaja. Apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Iya. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk perbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti seru ya main lempar-lemparan makanan begitu. Iya Pak. Ya Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya. Tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Iya Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan. Kita harus bersikap baik satu sama lain, menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri. Nah Bapak Ibu, dari skrip ini kan sudah Bapak Ibu baca. Coba dulu kita jawab ini pertanyaan yang terakhir. Dan dari 5 posisi kontrol, posisi mana yang dipraktikkan oleh guru? Jelaskan. Berarti yang pertama guru melakukan yang pertama tadi ada kita 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat konsekuensi, yang kelima posisi manajer. Jadi mungkin yang dilakukan oleh Pak Joko tadi itu posisi manajer. Posisi manajer bagus sekali Pak Andre. Ya. Kemudian yang kedua Pak Andre. Kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Mario dan Adi? Kesenangan. Kesenangan. Ya. Karena ada kata-kata senang tadi ya Pak senang Andre. main lempar-lemparan. Ya betul. Yang ketiga, apa yang dikatakan
menempatkan guru dalam tahap menstabilkan identitas. Nah, yang menstabilkan identitas mana Bu Yati? Kira-kira Bu Yati? Nih tadi yang pertama, Mario, Aci, Bapak tadi dengan laporan dari guru BK di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Iya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Ya, betul sekali. Berarti ini menstabilkan identitasnya ya. Menenangkan. Menenangkannya. Nah, kemudian yang validasi tindakan. Yang mana validasi tindakannya? Untuk memvalidasi tindakan. Nih ya, baiklah. Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Iya. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti seru ya main lempar-lemparan makanan begitu. Iya, Bapak itu melakukannya karena melihat Mario dan Adi sudah wajahnya sudah menunduk ya. Jadi untuk menghindari identitas gagal tadi. Jadi lanjut. Kemudian mencari keyakinan. Mana kira-kira kali Bapak Andre yang mencari keyakinan? Yang mencari keyakinan sekarang nih ya. Oh ya. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan. Jadi dia mengajak anak siswa tadi itu tentang berbicara tentang keyakinan kelas. Berarti kan anak sendiri yang menentukan apa kesalahannya, Iya. bukan guru. Kamu udah salah, nggak ada guru ngomong seperti itu kan, kita hanya bertanya. Berarti apa kata Mario? Kita harus bersikap baik satu sama lain, menghormati orang lain. Dan pintar nggak kita ngomong kayak gitu sendiri. Nah, setelah itu baru kita menguatkan lagi. Nah, setelah itu baru kita buat penawaran kira-kira apa yang bisa dilakukannya. Yang nomor 4, Pak Andre. Kira-kira sebuah prinsip restitusi apa yang akan dilakukan Mario dan Adi untuk memperbaiki kesalahan mereka pada Ibu Dina? Apa? Ya, kira-kira kan kita setelah dia melakukan seperti itu kita tawarkan. Oh iya ya. Nah, kita tawarkan, kita beri penawaran lagi. Bagaimana cara kamu untuk menyelesaikan permasalahan ini? Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki permasalahan ini? Nah, kira-kira apa jawab anak kira-kira Bu Yati kalau seperti ini? Mungkin dia akan meminta maaf kepada Ya, meminta maaf, mendatangi Bu Dina, meminta maaf. Kemudian yang lahir dari dirinya mungkin tidak akan melempar makanan lagi. Jadi itu sistemnya. Jadi mari kita coba praktekkan. Saya juga mencoba, Bapak Ibu juga boleh dicobakan untuk tahap kedepannya supaya kita tidak lebih berteriak-teriak lagi, mengurangi emosi kita, emosi anak stabil, emosi kita pun stabil. Jadi kita mencari solusinya bersama-sama dengan anak. Jadi kita hanya menawarkan, bukan kita memaksakan. Biarkan mereka menentukan apa yang telah mereka lakukan. Biarkan mereka mencari sendiri kira-kira apa kesalahan yang telah mereka buat. Bukan kita yang menentukannya, Bapak Ibu. Ya. Jadi itu kira-kira yang disiplin positif. Tidak mudah memang untuk menjadi seorang guru di posisi manajer. Sekali-kali kita mungkin bisa kembali lagi ke posisi teman. Kadang-kadang tidak seluruh siswa itu bisa kita ajak untuk berdiskusi. Tidak seluruh siswa kondisinya mampu untuk kita ajak berdiskusi. Dan pemaparan yang salah mungkin kalau sudah kita melakukan segitiga restitusi, kita tidak perlu lagi menghukum atau memotivasi. Tidak, kita tetap perlu kita sesuaikan jenjangnya Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Kita cukupkan sampai sini ya Pak. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah pemaparan saya tentang budaya positif pada hari ini. Atas segala kekhilafan dan kekurangannya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ya,
Ibu-ibu semua.